Lo berniat untuk belajar bela diri di usia dewasa, bro? Atau sebelumnya udah pernah belajar tapi vakum lama dan mau coba aktif lagi? Gue akan kasih gambaran apa yang akan kira-kira terjadi, terutama buat lo yang masih newbie banget sama dunia bela diri. Tujuannya, biar persiapan lo lebih matang, biar mental lebih siap dan gak menyerah di tengah jalan. Oh ya, poin-poin ini gue ambil berdasarkan pengalaman gue sendiri saat memutuskan belajar Krav Maga dan boxing saat mau masuk usia 30-an. Yang gue rasakan dan yang gue amati dari anak baru yang pertama kali ikut latihan. Yang pertama, lo mungkin akan langsung kelelahan saat tahap pemanasan. Kehabisan napas, kelelahan, atau bahkan udah nyerah saat pemanasan. Kenapa? Karena pemanasan untuk bela diri itu cukup intens. Terutama dalam hal kardio. Ada banyak unsur HIIT. Lo melakukan berbagai gerakan dengan waktu istirahat yang singkat. Misal jumping jacks, habis itu merangkak bolak-balik, habis itu langsung jogging. Kalau nggak biasa, pasti lo akan kelelahan di tahap pemanasan ini. Udah habis napas dan stamina duluan. No problem, ini wajar bro. Nggak perlu merasa minder kalau lo mengalami hal ini, apalagi ngedrop sampai nggak mau ikut pertemuan selanjutnya. Gue juga mengalami. Begitu juga dengan hampir 90% anak baru. Solusinya gimana? Coba bangun stamina lo dulu bro. Biasakan lari atau jogging secara rutin. Habis itu lo coba lakukan high intensity interval training atau HIIT yang standar aja. Kayak burpee, squat jump, mountain climber, dan spider crawl. Habis itu, baru coba daftar untuk pertemuan pertama belajar bela diri. Yang kedua, latihan jurus itu cuma sebagian kecil dari latihan bela diri. Apalagi sparring dan bertarung. Lebih banyak aspek latihan fisiknya. Misal boxing, lo akan lebih banyak latihan lompat tali dan jogging daripada latihan pukulan. Apalagi kalau masih di awal, paling lo cuma diizinkan untuk shadow boxing, tinju melawan bayangan lo di depan cermin. Setelah agak lebih terlatih, baru lo diizinkan pakai sarung tinju, latihan pukulan. Habis itu baru boleh sparring, itu pun gak akan sering. Yang ketiga, makin disiplin lo latihan bela diri, lo akan makin sadar kalau sebisa mungkin lo harus menghindari pertarungan di jalan. Lo justru akan menganggap orang yang sok jagoan di jalan itu kelihatan konyol. Karena lo tahu, risiko pertarungan jalanan sangatlah besar. Bisa cedera parah karena lo nggak tahu senjata yang dibawa lawan lo. Bisa dikeroyok. Sejago apapun kita bela diri, kalau dikeroyok pasti akan habis. Walaupun menang, akhirnya bisa juga berurusan sama hukum. Dituntut dan dilaporkan. Lo akan paham. Kalau sebisa mungkin, pertarungan jalanan harus dihindari. Kalau benar-benar terdesak, baru boleh dipakai. Belajar bela diri akan meningkatkan kewaspadaan lo terhadap ancaman bahaya dan bikin lo jadi makin rendah hati. Kesimpulannya, kalau lo mau belajar bela diri di usia dewasa, gua saranin lo siapin dulu stamina lo beberapa bulan sebelumnya, biar nggak kaget. Bisa dengan lari, jogging, atau biasakan HIIT. Oh ya, banyak juga yang nanya, belajar Krav Maga di mana? Setahu gua di Indonesia masih sangat langka. Pelatih dengan lisensi Krav Maga masih sangat sedikit di Indonesia. Cuma ada di kota besar kayak Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Alternatifnya, lo bisa belajar tarung derajat. Karena konsepnya juga sama-sama buat survival. Semangat bro!